Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bonsai Gembong. Tidak usah panjang lebar ya, langsung saja. Di belakang saya ada bahan bonsai tauci. Ini katanya dari Kalimantan ya, ID bahan ini. Untuk teman-teman yang mungkin sudah mengikuti perjalanan bahan bonsai tauci ini dari proses pengenolan sampai saat ini, mungkin akan lebih tahu ya secara detailnya. Dan untuk teman-teman yang mungkin baru mengikuti, baru menyimak, menemukan di channel saya, di channel Bonsai Gembong, untuk pengerjaan bahan bonsai tauci ini sudah saya update. Untuk teman-teman bisa simak di bawah deskripsi, nanti keseluruhannya saya lampirkan linknya pengerjaannya. Kali ini saya mau proses lanjutan untuk membuat pecahan anak cabang, cabang yang keempat ya. Cabang pertama, cabang kedua, background. Nah, ini tahap untuk cabang keempat. Sebelum terusan mahkota, saya mau berbagi tip untuk membuat tahapan dengan cara sederhana. Kita harus banyak belajar ya, bagaimana kita nanti ke depan, karena di saat kita ada pengeluasan cabang yang nanti mau kita pakai, kita harus punya planning ke belakang, nanti endingnya seperti apa. Nah, kita dengan banyak belajar dari teman-teman, juga kita sering main-main nonton di pameran bonsai yang sangat padat sudah jadwalnya ya, kita akan lebih tahu seperti apa nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita terus sama-sama belajar ya. Dan untuk teman-teman nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi, masukan apapun akan saya coba dan saya akan pertimbangkan. Untuk bahan dasar ini jelas ya, saya ambil untuk muka 100% dari sini. Terlihat untuk cabang pertama, cabang kedua, background. Terus yang ini nanti saya mau kerjakan yang cabang di sini ya. Terus-terusan mahkota. Terlihat mungkin agak sedikit ketinggian ya mahkota. Tapi saat ini nanti kita lihat ke depannya, dengan perkembangan menutupnya luka ini, mungkin ini akan bisa memendek ya. Makanya mungkin untuk teman-teman jangan ambil kesimpulan langsung eksekusi sekian ya. Kita melihat nanti perkembangannya seperti apa. Di sini untuk cabang di sini akan saya lakukan penambahan anak cabang. Biasanya untuk teman-teman pengennya kanan dan kiri ya. Tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Seperti ini saya lakukan sambung sisip untuk terusan mahkota di sebelah sini. Dan ternyata setelah berkembang, terlihat ya ada benjolan besar dengan penyatuan sambung sisip dengan batang utama. Coba saya akan tunjukkan untuk teman-teman sedikit mendekat untuk rencana nanti mau membuat anak cabang di sini. Saya perhatikan dengan contoh yang sudah ada ya. Dengan hasil sambung sisip di sini terlihat membengkak. Kalau kanan kiri saya sambung, mungkin ini membengkaknya nyampe besar sekian ya. Jadi untuk dimensinya sama ini terlalu rapet ya. Kalau mengembang begini terlihat dari samping ya. Nah, jadi saya ambil kesimpulan ini nanti akan saya lakukan sambung sisipnya kira-kira di seputaran sini ya. Nah, nanti di saat sudah sempurna, ini akan saya potong sedikit miring biar nanti balance menutupnya. Terus seandainya sudah sempurna jadi, saya akan gerakkan ke sini, nanti potong lagi membuat pecahan. Nah, kita melakukan hal ini kita juga harus lihat dari atas ya, posisi di atas.
nanti anatominya bagaimana, karena anatomi tumbuhan sendiri kalau kita lihat dari atas tidak mungkin cabang berjajar terus yang di bawah bisa sempurna hidup. Nah, terkecuali kita gerakkan sedikit kiri atau ke kanan terus membuat pecahan anak cabang lagi. Nah, ini mungkin kita untuk membuat bonsai sendiri tidak ada yang salah, tidak ada yang benarnya. Semuanya tidak ada yang sempurna. Coba kita cek untuk bahan ini, kerangka dasar ini dari atas ya seperti apa. Seperti halnya kita memahami anatomi tumbuhan di alam liar ya. Kalau kita lihat di atas, dengan kesimpulan kalau kita membuat percabangan tentunya jangan ada yang menumpuk ya. Nah seperti ini untuk cabang pertama, jangan di atasnya begini ya. Nah seperti ini. Jadi ada ruang, kita lihat di atas saling zigzag, karena tidak mungkin tumbuhan akan hidup normal di alam pun ada contohnya ya. Dengan terhalang daun atau cabang-cabang di atas yang rapat, di bawah pasti akan tidak tumbuh normal ataupun bahkan bisa mati ranting. Nah, mungkin itu jadi pengalaman kita bersama ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang bonsai sudah jadi pun kadang di bawah kadang banyak yang mati ranting, itu karena terhalang oleh daun-daun di atas atau terlalu banyaknya cabang di atas. Jadi matahari tidak bisa tembus ke bawah. Nah, di sini yang saya mau kerjakan yang di sini ya. Nanti kalau saya kasih sambung sisip 2, mungkin larinya cabang yang di sini lari ke sini. Nah, nanti ke depannya untuk cabang anak pecahan dari cabang bawahnya kita harus perhatikan ya, nanti larinya kemana. Nah, ini juga sangat sulit sekali ya kita pahami, kita belajar untuk bonsai, karena bonsai sendiri membuat bahan besar dengan menjadikan miniatur yang semaksimal mungkin jadi pohon yang kecil. Nah, tapi terlihat kalau sudah bonsai jadi terkesan kita lihat pohon besar. Nah, itu sulitnya kita mencapai hal seperti itu ya. Nah, nanti akan saya lakukan sambung di sini 1. Nanti akan saya potong, kalau sempurna saya gerakkan lagi ke sini, saya bikin pecahan lagi dan seterusnya. Oke, saya langsung mau mencoba ya untuk melakukan cara sederhana untuk sambung sisip di sebelah sini ya. Di sini sudah saya pilih ya untuk pucukan tauci yang masih muda. Saya suka dengan tekstur pertumbuhan tangkai pada daun. Nah, di sini terlihat walaupun zigzag, tapi di atasnya daun ini zigzagnya sebaliknya. Dan ini sedikit unik untuk batang pucuk pada bahan bonsai tauci yang masih muda. Ini tidak bulat ya, tidak melingkar untuk batangnya. Nah, terlihat di bawah tangkai daun ini gepeng ya. Terus di atasnya tangkai daun ini yang di sini gepengnya kebalikannya dan seterusnya. Tapi yang sudah coklat agak sedikit tua bulat ya. Nah, ini sudah saya pilih untuk nanti ke depan untuk sambung sisipnya. Sudah saya tentukan nanti pecahan anak cabangnya kita harus tepat untuk sambung sisip pada cabang dimana tadi sudah saya kerjakan ya.
Ya, terlihat di sini untuk saya cari aman ya, karena untuk tulang pada batang bahan bonsai tauci kalau terkena panas mudah pecah ya, seperti pada contoh di atas ini ada sedikit pecah, tapi ini saya selalu kontrol, saya sikat, saya kasih salep kambium. Nah ini setelah selesai saya sambung, ini saya kasih aluminium foil ya, dimana untuk menjaga kelembapan pertama, yang kedua mencegah untuk tulang tengahnya gampang pecah ya. Nah, terus biar kambium cepat menutup juga. Oke, nah, seperti biasa setelah ini selesai saya lakukan penyungkupan pakai plastik, dan nanti saya kasih penteduh pakai sederhana, saya pakai topi, atau teman-teman bisa pakai cara yang lain, yang penting teduh full. Selesai ya, kali ini sudah saya lakukan proses tahap lanjutan. Kita belajar bersama ya. Nanti teman-teman bisa komen-komen di bawah deskripsi untuk kasih masukan bahan bonsai tauci ini. Kita tetap belajar dari teman-teman yang lebih senior, dan kita sharing-sharing berbagi ya. Ini tadi paket lengkap ya, mulai proses kita belajar tahap itu seperti apa, terus membuat kerangka dasar, memahami anatomi tumbuhan, dan untuk teman-teman sendiri perlu secara detail ya. Kita seperti tadi contoh sambung sisip ya, daripada kita resiko kegagalan, kita lebih baik seteliti mungkin untuk melakukan sambung sisip seperti apa. Saya sendiri belajar dan praktek di lahan, banyak sekali juga kegagalan, juga keberhasilan, dan untuk keberhasilannya sendiri, untuk saya pribadi praktek di lahan, saya sudah berbagi untuk teman-teman. Cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk update perkembangan bahan bonsai tauci ini, akan selalu saya update untuk teman-teman nanti perkembangannya seperti apa. Untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman yang komen-komen di bawah deskripsi, mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga. Saya mohon maaf, mungkin karena waktu juga keadaan ya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.